لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وبعد إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kitab atau risalah kecil yang ditulis atau disampaikan dalam ceramah oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz hafizahullah rahimahullahu taala yang berjudul Al-Aqidatus Shahihah wa ma yudadduha, akidah yang benar serta lawan dari akidah tersebut, wa nawaqidu al-Islam, dan pembatal-pembatal keislaman. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang al-iman, makna iman. Iman sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya adalah al-iqrar, menetapkan, bukan hanya sekedar mempercayai, tidak, tapi harus ditetapkan. Oleh karena itu kita katakan bahwasanya makna ini adalah makna yang sesuai dengan dalil. Buktinya secara bahasa, lawan dari al-iman apa? Lawan dari iman apa? Kufur. Sedangkan lawan dari at-tasdiq atau kebenaran lawannya kedustaan. Maka ini menunjukkan bahwasanya makna iman adalah lebih dari sekedar pembenaran, tapi juga harus ada iqrar. Iqrar adalah ketetapan, menetapkan. Oleh karenanya para ulama Ahlussunnah mengatakan iman itu adalah ucapan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, diyakini dengan hati. Iman dapat bertambah dan dapat berkurang. Ini adalah makna iman menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Pada pertemuan yang lalu juga kita telah menyampaikan bahwasanya usul atau prinsip keimanan itu terangkum dalam 6 prinsip yang kita kenal dengan arkan al-iman, rukun iman. Kita lanjutkan. Beliau rahimahullah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan, minal imani billahi subhanahu al-imanu bi annahu al-ilahul haqqul mustahiqqu lil ibadah duna kulli ma siwa likaunihi khaliqul ibad wal muhsinu ilaihim wal qa'imu bi arzaqihim wal 'alimu bi sirrihim wa 'alaniyatihim. Di antara bagian dari keimanan kepada Allah, karena rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, yaitu mengimani bahwasanya Allah adalah al-ilahul haq, sesembahan yang hak, yang benar. Kalau Allah sesembahan yang benar, berarti Allah adalah zat yang al-mustahiqqu lil ibadah, yang pantas untuk disembah. Karena Allah adalah ilah al-haq. Kita juga katakan kemarin pada pertemuan sebelumnya, ada sesembahan-sembahan selain Allah, banyak, ya. Tapi apakah sesembahan itu pantas untuk disembah atau tidak?
tidak pantas. Ya, karena semua selain Allah adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam risalah ini beliau mulai dengan ini masuk dalam kategori tauhid apa? Meyakini bahwasanya atau beriman bahwasanya Allah adalah sesembahan yang hak yang pantas disembah. Tauhid uluhiyah. Ya. Beliau mulai dari tauhid uluhiyah, wallahu a'lam, karena tauhid inilah sebab Allah mengutus para nabi dan rasul. Karena sebab tauhid ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya. Karena sebab tauhid ini manusia terbagi menjadi dua bagian. Ada yang berbahagia, ada yang tidak. Ada yang beriman, ada yang kufur. Adapun tauhid rububiyah nanti beliau jelaskan. Tauhid rububiyah adalah tauhid yang menjadi fitrah. Ketika manusia itu lahir, bayi itu lahir, ya, Allah fitrahkan untuk beriman bahwasanya Allah adalah Rabb-nya yang menciptakan dia. Dan ini semua Allah fitrahkan seperti itu. Kecuali ya, segelintir orang saja yang tidak meyakini. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan beriman kepada Allah itu mengandung 4 hal, atau harus beriman dengan 4 perkara. Beriman kepada Allah yaitu beriman dengan 4 hal. Yang pertama, beriman akan adanya Allah. Beriman akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Ya alam semesta ini. Ya alam semesta ini tidak mungkin ya siang malam dengan begitu teratur tanpa adanya yang menciptakan. Kemudian yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah. Mengimani bahwasanya Allah adalah yang menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat, menolak bahaya. Ini iman dengan rububiyah Allah yang mengatur alam ini. Kemudian yang ketiga, beriman dengan uluhiyah Allah. Artinya meyakini bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, iman kepada Allah adalah beriman bahwasanya Allah itu adalah sesembahan yang hak, yang benar, yang pantas untuk disembah. Berarti kalau Allah satu-satunya zat yang pantas untuk disembah, sesembahan-sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya seberapa besar pun makhluk yang Allah ciptakan, dia tidak pantas untuk disembah, yaitu dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Allah berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, siang dan malam, matahari dan bulan. Ini makhluk Allah yang besar. Ya. Tapi makhluk Allah yang besar ini lemah. Kenapa kita katakan lemah? Karena ketika matahari terbit kemudian tenggelam, hilang, itu tandanya bahwasanya matahari makhluk Allah yang lemah, hilang. Berganti bulan. Ketika masuk siang hari, waktunya matahari terbit, bulan hilang. Ini menunjukkan bahwasanya semua selain Allah adalah makhluk Allah yang lemah, yang tidak pantas untuk disembah. Kemudian Allah katakan,
La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Walaupun al-lail, malam, siang, matahari dan bulan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar, tapi la tasjudu, janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Ya. Jangan sujud kepada matahari dan bulan. Artinya jangan menyembah matahari dan bulan, karena sujud adalah salah satu ibadah yang besar, ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sebutkan sujud, ibadah yang mulia, ibadah yang besar. Oleh karena Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis mengatakan, kalau seandainya Allah memberikan izin kepadaku kepada seorang untuk sujud kepada orang lain, maka seorang istri sujud kepada suaminya, tapi tidak boleh. Ini menunjukkan bahwa sujud adalah ibadah yang mulia, ibadah yang besar. Karena seorang hamba ketika dia sujud, dia meletakkan bagian yang paling mulia dari anggota tubuhnya, wajahnya. Dia letakkan di tanah, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak boleh sujud kepada selain Allah. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillah. Tapi sujudlah kepada Allah. Siapa Allah? Alladzi khalaqahun, yang telah menciptakan mereka. Siapa mereka? Matahari, bulan, siang, malam, dan makhluk-makhluk Allah yang lain. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian benar-benar menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini kita ketahui bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang pantas untuk kita sembah. Kemudian yang keberapa? Keempat, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat yang wajib kita imani. Kemudian beliau mengatakan likaunihi khaliqal ibad, karena Allah yang menciptakan hamba, makanya Allah yang pantas untuk disembah. Loh, sekarang manusia menciptakan robot, kok tidak disembah? Ciptaan yang dibuat oleh manusia pada dasarnya hanya merubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain, tapi bahan bakunya siapa yang ciptakan? Allah SWT. Makanya dia tidak dikatakan menciptakan, membuat, mengkreasi. Tapi yang menciptakan bahan bakunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lah yang pantas disembah. Likaunihi khaliqal ibad wal muhsina ilaihim, dan yang telah berbuat baik kepada mereka. Banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah telah berbuat baik kepada kita. Orang yang bermaksiat saja Allah masih berikan nikmat. Orang yang kafir saja Allah berikan nikmat. Orang yang durhaka kepada Allah, Allah berikan nikmat. Tetap Allah berikan nikmat. Kalau kita manusia, kalau misalkan ada orang berbuat buruk kepada kita, sudah berbuat baik, kemudian orang berbuat buruk, apa yang kita lakukan? Mungkin kita, orang ini tidak tahu terima kasih. Itulah manusia. Tapi Allah SWT, walaupun manusia ini durhaka kepada Allah, di antara mereka ada yang menyembah pada Allah, ada yang tidak menyembah pada Allah, tapi Allah tetap memberikan nikmat. Allah yang al-muhsin ilaihim, telah berbuat baik kepada mereka, al-qa'ima bi arzaqihim, yang telah memberikan rezeki kepada mereka. Allah yang berikan kita rezeki. Wal 'alima bi sirrihim wa 'alaniyatihim, Allah Maha tahu apa yang tersembunyi dari kita dan apa yang nampak dari diri kita.
Antum lihat, di sini beliau menyebutkan tentang apa? Tauhid. Tauhid apa? Khaliqul ibad, yang menciptakan, memberikan rezeki. Tauhid apa? Rububiyah. Sebelumnya beliau sebutkan tauhid. Ada hubungan tidak antara rububiyah dan uluhiyah? Ada. Orang kalau meyakini Allah yang menciptakan dia, memberikan rezeki kepada dia, maka tidak boleh bagi dia kecuali harus beribadah pada Allah. Ini hubungan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah. Oleh karenanya banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung tentang ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala misalkan mengatakan kepada orang-orang musyrikin yang mana mereka meyakini akan rububiyah Allah, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah faqul afala tattaqun. Kalau seandainya kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Ini siapa yang menciptakan mereka? Menciptakan rububiyah, bagian dari rububiyah Allah. Apa jawaban mereka? Allah. Maka di akhir ayat Allah mengatakan, afala tattaqun, kalau kalian tahu Allah yang menciptakan kalian, apakah kalian tidak takut kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah? Mengapa kalian menyembah kepada selain Allah? Ini ada hubungan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Karena tauhid rububiyah menggiring seseorang untuk mentauhidkan Allah dan tauhid uluhiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah mengandung makna tauhid rububiyah. Kemudian dia mengatakan wal qadira ala ithabati muti'ihim wa iqabi 'asihim. Dan Allah lah yang mampu memberikan ganjaran pahala kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Begitu juga Allah Maha mampu untuk memberikan balasan, hukuman bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat ya bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan pahala kepada kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghukum atas perbuatan dosa kita kecuali Allah. Maka ini akan mendorong kita untuk mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah. Misalkan ya salah satu yang disebutkan oleh para ulama cara untuk menghindarkan diri dari riya, yaitu dia mengingat bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan pahala kecuali Allah. Ingat-ingat itu. Tidak ada yang bisa memberikan pahala kecuali Allah. Kalau saya ikhlas, Allah berikan pahala. Tapi kalau saya sholat misalkan, saya niatkan untuk mendapatkan pujian, orang ini tidak bisa memberikan pahala kepada saya. Ngapain saya mengharapkan pujian dari dia? Saya mengharapkan pahala dari Allah, pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan walihadil ibadati khalaqallahu thaqalain wa amarahum biha kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Oleh karena itu ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia untuk tujuan apa? Ibadah. Beribadah kepada Allah, menyembahnya kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56 dan 57. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepadaku. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan yang lainnya, kullu amrin fil Qur'ani bil ibadati amrun bit tauhid. Setiap kali ada perintah dalam Al-Qur'an untuk beribadah kepada Allah, maka perintah itu mengandung perintah lain, yaitu mentauhidkan Allah. Berarti makna ibadah itu apa? Tauhid. Oleh karenanya, ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, la tusammal ibadatu ibadatan illa ma'at tauhid. Ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali kalau dibangun di atas tauhid.
ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepadaku. Seolah-olah Allah ingin katakan, saya tidak ciptakan kalian wahai jin dan manusia kecuali agar kalian menyembah. Apakah Allah butuh dengan ibadah kita? Tidak. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, lanjutan ayat ini Allah katakan, ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak inginkan mereka memberikan aku rezeki. Allah tidak butuh dengan kita, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak membutuhkan, aku tidak butuh agar mereka berikan aku makan. Innallaha huwar razzaq. Dialah Allah yang memberikan rezeki. Ar-Razzaq itu artinya banyak memberikan rezeki. Dan perlu diingat, rezeki itu bukan hanya uang. Ya. Rezeki bukan hanya uang. Teman yang baik itu bagian dari rezeki yang Allah berikan. Ya. Kita diberikan, dimudahkan untuk beramal soleh, itu pun bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi rezeki itu umum, bukan hanya berbentuk uang, makanan, minuman, dan yang lainnya. Itu bagian dari rezeki yang Allah berikan. Dzul quwwatil matin, ya. Allah itu dzul quwwah, Maha yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Maka dalam ayat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, maksud dari ayat ini adalah innama khalaqtuhum li'amurahum bi'ibadati. Tujuan dari aku menciptakan mereka adalah agar aku memerintahkan mereka untuk beribadah kepada-Ku. Jadi kalau kita ditanya, kenapa Allah menciptakan kita? Agar kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah seperti apa yang Allah inginkan? Ibadah yang apa? Yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi tidak semua ibadah diterima. Tidak semua ibadah diterima. Yang Allah terima hanya ibadah yang dilakukan dengan ikhlas. Oleh karenanya Syekh Nasir Asy-Syifri, Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syifri rahimahullah, yang beliau mengatakan ibadah itu adalah maknanya, ya, at-tadallul wal khudu', ya, menghinakan diri dan menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la takunu ta'atu ibadatan. Perbuatan ketaatan tidak dinamakan ibadah illa idza ishtamalat alaihi al-arkan, kecuali kalau terpenuhi rukun-rukunnya. Salat ada rukunnya, puasa ada rukunnya, begitu juga dengan ibadah. Ibadah itu ada rukunnya. Ini dikenal dengan arkan al-ibadah al-qalbiyah, rukun ibadah yang berkaitan dengan ibadah hati, karena letaknya semuanya di hati. Ada lagi nanti yang nampak, yaitu dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, yang pertama al-khudu' wa tadallul. Seseorang ketika dia beribadah, melakukan ketaatan, hendaknya dia tunduk dan patuh terhadap apa yang Allah perintahkan. Kemudian yang kedua, harus adanya rasa takut. Dalam ibadah yang kita lakukan harus ada rasa takut. Takut dari apa? Takut kalau seandainya kita meninggalkan ibadah yang Allah perintahkan, Allah menghukum kita. Harus takut. Yang kedua, kita takut kalau kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat.
Sebagaimana Allah berfirman, wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kepadaku kalau kalian orang-orang yang beriman, kalau kalian benar-benar beriman. Kemudian yang ketiga yaitu ar-raja, berharap. Sekarang kita beribadah, apa yang kita harapkan? Surga Allah, kita mengharapkan ganjaran dari Allah, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harapkan. Ini letaknya di mana? Di hati. Al-khawf juga tadi letaknya di hati. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka lah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi dalam ibadah itu harus ada khauf, rasa takut. Harus ada raja, rasa berharap. Kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu al-mahabbah. Harus ada rasa cinta dalam beribadah kepada Allah, mencintai Allah, mencintai ibadah yang Allah perintahkan. Sebagaimana Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman, ya, cinta mereka kepada Allah itu luar biasa. Sehingga mereka lebih mendahulukan apa yang Allah inginkan daripada apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Ada 3 hal kalau dilakukan oleh seorang hamba, maka dia akan mendapatkan manisnya iman, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama apa? An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segalanya, dari selain keduanya, dari bapaknya, dari ibunya, dari saudaranya. Ketika ada 2 perintah, perintah Allah dan perintah manusia, dia lebih mengedepankan perintah Allah baru perintah orang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perintah Nabi, dia lebih mengedepankan perintah Nabi daripada perintah selain. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka ibadah yang kita lakukan tidak semuanya diterima oleh Allah. Allah hanya menerima ibadah ketika kita ikhlas, mengharapkan ganjaran hanya dari Allah. Yang kedua, ketika ibadah kita itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak mungkin tahu bagaimana cara sholat, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah kecuali lewat perantara para Nabi dan Rasul. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, semua pintu menuju Allah itu tertutup. Semua pintu menuju Allah itu tertutup.